Halo, mmm, di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya, di mana saya belajar dari nol, untuk bekerja dengan data, kemudian mendapatkan pekerjaan yang berbasis data, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan tentang IT Data Specialization. Di sini ada, ini hanya contoh, saya sajikan tim data dan bisnis intelligence. Tim data itu ngapain sih sebenarnya? Nah, dia itu menyelesaikan berbagai macam masalah berdasarkan data. Ketika ada contoh ada sebuah masalah, um, ingin mengetahui laporan keuangan, laporan penjualan begitu. Maka tim data inilah yang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Mungkin dalam 1 bulan terakhir, ataupun 1 tahun terakhir, berdasarkan kebutuhan. Kemudian berkulik dengan data yang besar. Nah, di sini data yang besar maksudnya adalah ketika bisnis berkembang, kemudian otomatis data pun ikut berkembang dan itu sangat pesat. Maka tim data inilah yang mengumpulkan dan yang um, menyelam lebih dalam data tersebut, berkulik dengan data, membereskan, mempelajari datanya seperti apa dan sebagainya. Kemudian bisnis intelligence itu lebih ke ranah bisnisnya. Ibaratnya itu tim data itu dapurnya, kemudian tim bisnis itu di depannya begitu. Dia seperti contoh di sini saya gambarkan memberikan wawasan yang mudah dimengerti. Seperti mungkin kalau teman-teman tahu data visualisasi, kayak grafik-grafik gitu. Nah, itu yang disajikan oleh tim bisnis. Kemudian menjelaskan demi kepentingan masa depan bisnis. Nah, ketika bisnis intelligence ini sudah mampu membuat data visualisasi, maka tim bisnis ini akan mempresentasikan, tim bisnis intelligence ini akan mempresentasikan dan memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Kemudian ilmu data itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sekali. Mungkin dulu ada sebuah istilah, hanya satu istilah, kemudian dipecah-pecah, kemudian sekarang muncul ke istilah data science. Nah, ini 25 tahun lalu itu memiliki label statistik. Statistik ini dia profesi yang berkecimpung dengan data, di mana data tersebut akan diolah menggunakan ilmu-ilmu statistik. Kemudian ada tanggung jawabnya itu ngapain sih dulu ya ini waktu statistik. Itu mengumpulkan data, membersihkan data, menerapkan berbagai metode statistik pada data. Mengumpulkan data maksudnya adalah contoh nih, ada toko A, toko B, toko C. Itu datanya dikumpulkan, kemudian dibersihkan. Maksudnya dibersihkan itu apa? Dikoreksi. Apakah ada data yang berbeda, ada data yang kosong inputnya, atau double, atau salah nulis, dan sebagainya. Kemudian menerapkan berbagai metode statistik pada data untuk contohnya laporan gitu. Berapa sih rata-rata mungkin penjualan di dalam 1 minggu ini, mungkin grafik, pendapatan dan sebagainya. Kemudian setelah ada label statistik, muncullah data mining. Data mining itu dia profesi yang berkecimpung dengan data yang sudah semakin besar, di mana memiliki tanggung jawab seperti sebenarnya dia itu perkembangan dari statistik. Namun karena data yang semakin membludak, diambillah istilah data mining.
Dia itu bertanggung jawab untuk kebutuhan berdasarkan data yang besar, di mana ranah bisnis yang semakin luas. Jadi ketika bisnis semakin berkembang, semakin luas, maka data mining inilah yang kalau kita analogikan sebagai penambang, itu penambang emas, batu bara, dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, dia mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengambil data, mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengolahnya berdasarkan data yang besar, kemudian memberikan insight untuk menunjang bisnis ke depannya, begitu. Kemudian tren selanjutnya adalah predictive analytics. Nah, predictive analytics ini ngapain sih? Dia adalah bagian dari statistik, yaitu untuk analisis prediktif. Jadi berdasarkan data-data masa lalu, data yang telah dikumpulkan itu akan diolah untuk mendukung keputusan bisnis ke depannya. Jadi analisis prediktif ini adalah istilah ilmuwan data sebelum muncul era data science seperti sekarang. Data scientist, inilah label saat ini, di mana era data science booming. Tanggung jawabnya adalah segala tentang data yang diolah agar rapih hingga siap digunakan. Jadi data yang dikumpulkan, diolah, mau diapakan, seperti mungkin di analisa, atau mungkin ingin dibuat reporting dan sebagainya, itu tanggung jawab dari data science atau label yang saat ini digunakan. Nah, dari berbagai macam label atau istilah yang ada mengenai IT data, data specialization, khususnya di dunia IT, itu memang mirip-mirip, bukan di dunia IT sih, lebih tepatnya di dunia pekerjaan, khususnya di negara kita ini, Indonesia. Itu ketika kita menemukan berbagai macam label seperti data analisis, kemudian data scientist, data engineer, business intelligence, business analyst, memang labelnya berbeda, namun kadang kualifikasinya itu mirip-mirip atau sama. Jadi ketika kita nanti sudah belajar mempersiapkan skill data science, namun menemukan lowongan kerja dengan kualifikasi kok seperti data engineer, data analis, dan sebagainya, itu hanya pelabelan saja. Ini masih agak galau memang kalau di negara kita. Oke, sekian pengenalan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis versus analytics. Apa sih itu analisis dan analitik? Kemudian apa perbedaannya? Mirip tapi tidak sama, dan gunanya apa sih? Punya peran apa masing-masing dari kedua istilah tersebut? Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih.